Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan distribusi normal. Jika pada sebelumnya kita sudah mencoba mentransformasi dari nilai X ke dalam nilai Z. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan bagaimana cara memahami pembacaan tabel luas di bawah kurva distribusi normal. Jadi yang biasanya kita disuruh menentukan luasnya, untuk kali ini dibalik. Jadi luasnya itu telah diketahui, kita disuruh menentukan nilai Z-nya itu berapa. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa contoh, ada dua contoh A dan juga contoh B. Saya akan contohkan yang A, di mana kita mulai dari soal nomor 1 terlebih dahulu. Untuk kasus soal nomor 1, di situ dia bilang bahwa tentukan nilai Z jika luasnya itu dia 0,1151 ke sebelah kiri dari Z. Nah, misalkan kita itu mencari nilai dari, nomor 1 dulu. Karena dia di sebelah kiri, artinya kita dapat tuliskan dia adalah peluang dari Z ya kurang dari K itu dia sama dengan luasnya barusan sama dengan 0,1151. Nah, pertanyaannya kenapa di sini itu adalah kurang dari sama dengan? Karena di sini dia bilang bahwa luasnya itu ke sebelah kiri. Artinya kalau ke sebelah kiri dia kurang dari sama dengan. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya tinggal kita cari pada tabel distribusi normal nilai dari 0,1151 untuk menentukan nilai K-nya. Jadi, nilai K-nya kita cari pada tabel distribusi normal. Oke, kita buka terlebih dahulu tabel distribusi normal kita. Barusan adalah 0,1151. Nah, biasanya kan kita perhatikannya kolom dan juga baris. Kalau ini kita cari ya 0,1151 ini 0, masih di bawah berarti nah ini 0,1151. Nah, ini ketemu ya. Nah, ini adalah nilai yang kita cari. Nah, kita akan warnain 0,1151. Kalau kita lihat kolom yang sebelah kiri itu adalah min 1,2. Sedangkan kolom yang atasnya itu adalah 0,00. Maka bagaimana? Maka berarti nilai Z-nya kita kembali lagi, dia adalah minus 1,2 ditambah dengan 0,00 sehingga diperoleh itu adalah min 1,2 ya. Maka nilai Z-nya itu sama dengan minus 1,2. Oke, kemudian kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Di sini dia bilang bahwa 0,2643 ke sebelah kanan ya. Artinya kalau dia ke sebelah kanan, sekarang kita tuliskan di sini nomor 2. Jadi dia peluangnya yaitu bahwa peluang Z lebih dari K. Kenapa lebih dari? Karena dia ke sebelah kanan. Dan ini dia sama dengan 0,2643 ya. Kita tuliskan 0,2643. Kemudian sekarang kita ingat. Apa yang harus kita ingat? Bahwa kalau ada peluang ya, peluang dari Z lebih dari K, itu kan dia sama dengan 1 dikurangi dengan peluang dari Z kurang dari sama dengan K. Ya. Kenapa? Karena luas daerah yang diarsir pada kurva distribusi normal itu adalah luas di sebelah kiri. Maka dari persamaan ini, karena peluang dari Z lebih dari K-nya adalah 0,2643, maka ini dapat kita tuliskan 0,2643 sama dengan
1 dikurangi dengan peluang Z kurang dari sama dengan K. Nah, sehingga dapat kita peroleh bahwa peluang dari Z kurang dari sama dengan K itu dia sama dengan 1 minus 0,2643. Nah, 1 dikurangi dengan 0,2643 itu adalah 0,7357 gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal lihat tabel distribusi normal kita. Untuk apa? Untuk menentukan nilai K-nya. Nah, kita cari di tabel distribusi normal kita nilai dari 0,7357. Oke, kita cari ya. 0,7357. Nah, ini ya nilainya. Kalau kita perhatikan 0,7357 ini di kolom ya sebelah kiri dia ada 0,6, sedangkan di baris yang paling atas dia adalah 0,03. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai K-nya dia adalah hasil penjumlahan 0,6 ditambah dengan 0,03. Sehingga kita peroleh dia sama dengan 0,63. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari Z-nya itu dia sama dengan 0,63. Nah, itu untuk kasus yang kedua. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kasus berikutnya, kasus yang ketiga, di mana di sini dia bilang bahwa 0,4798 itu antara 0 dan Z. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi kita harus bisa menuliskannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu di sini untuk kasus nomor 3. Kalau kita tuliskan, kalau tadi untuk daerah yang sebelah kiri dituliskannya Z kurang dari sama dengan K. Kalau daerah kanan itu adalah Z lebih dari K. Kalau antara berarti kita menuliskannya bahwa peluang ya dari Z-nya itu dia dari 0 sampai K gitu ya. Dan ini dia sama dengan 0,4798. Nah, sekarang kita jabarkan terlebih dahulu bahwa karena yang dapat kita tentukan luasnya itu adalah luas dari peluang dari Z kurang dari sama dengan K, sedangkan yang kita miliki adalah ini, maka dapat kita jabarkan bahwa peluang dari Z kurang dari sama dengan K itu dia sama dengan ya peluang dari Z kurang dari sama dengan 0 kemudian ditambah dengan ini ya, ditambah dengan peluang dari Z itu antara 0 sampai K. Nah, kemudian bagaimana? Kita ingat bahwa peluang dari Z kurang dari sama dengan 0 dia adalah 0,05. Sedangkan peluang dari Z antara 0 sampai K dia adalah 0,4798 ya. Sehingga kita peroleh, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,9798. 9798. Maaf, ini bukan 0,05 ya, tapi dia adalah 0,5. Nah, berarti sekarang kita tinggal menentukan nilai K-nya. Kita lihat, cari di tabel distribusi normal kita, nilai dari 0,9798 itu berapa gitu ya. Oke, kita buka kembali tabel distribusi normal kita. 0,9798. 9798 di sini ya. Kita lihat kolom yang paling kiri dia 2,0, sedangkan baris yang paling atas itu adalah 0,05. Sehingga nilai K-nya itu adalah 2,0 ditambah dengan 0,05.
Sehingga kita peroleh dia sama dengan 2,05. Maka dapat kita simpulkan nilai dari Z-nya dia adalah 2,05. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke permasalahan yang keempat. Di sini untuk yang keempat, permasalahannya bahwa dia di antara. Nah, kalau di antara itu bagaimana gitu ya? Kalau di antara berarti kita tuliskan di sini. Nomor 4. Kalau di antara berarti cara penulisan peluangnya itu adalah peluang K, di mana Z-nya itu dia di antara min K sampai dengan K gitu ya. Itu dia sama dengan berapa tadi? 0,7540. Jadi di sini 0,7540. Nah, karena di sini itu antara Z-nya antara min K sampai K, nah kita harus cari terlebih dahulu untuk nilai Z itu di antara 0 sampai K. Nah, bagaimana caranya? Artinya yang nilai Z antara min K sampai K ini kita bagi dia dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2 karena ini kan di antara nih. Kalau ini berarti setengahnya. Berarti nilai Z antara 0 sampai dengan K dia setengah dari 0,7540, dimana setengahnya itu dia sama dengan 0,3770 gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita harus menguraikan juga untuk apa? Untuk peluang Z antara 0 sampai K-nya. Nah, peluangnya bagaimana? Ini kurang dari ya, lebih dari doang. Jadi kita uraikan juga peluang dari Z itu dia dari 0 sampai dengan K, dia adalah ya sama dengan, berarti ini peluang dari Z kurang dari sama dengan 0, kemudian ditambah dengan peluang dari ini Z dari 0 sampai dengan K gitu ya. Oke. Ini seharusnya peluang Z kurang dari K ya. Nah, kemudian kita jabarkan. Peluang dari Z kurang dari sama dengan 0 itu adalah 0,5. Sedangkan barusan peluang dari Z antara 0 sampai K dia adalah 0,3770 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 0,8770. Maka berapa nilai K-nya? Nilai K-nya berarti kita lihat di tabel distribusi normal kita 0,8770 gitu ya. Kita lihat 0,8770 ya. 8770. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di kolom yang paling kiri dia adalah 1,1. Kemudian di baris yang paling atas itu adalah 0,06. Sehingga nilai K-nya dapat kita tuliskan dia menjadi 1,1 ditambah dengan 0,06. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1,16. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari Z-nya itu adalah 1,16. Nah, itu adalah cara menentukan nilai Z apabila diketahui luas dari daerah di bawah kurva normal. Nah, silakan untuk yang poin B ini bisa dicoba, kemudian nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.